Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, perkara sholat bukanlah perkara yang biasa. Sholatnya seseorang bisa dijadikan patokan hubungan seseorang dengan Tuhannya. Sholat juga menjadi kriteria dalam mencari pasangan hidup. Ada banyak dalil yang membahas mengenai sholat ini. Bahkan, sholat bisa dijadikan ukuran kualitas hidup manusia. Jika sholatnya bagus, maka baguslah semuanya. Namun, semua itu tak berlaku bagi seseorang yang masuk syurga, tapi nyatanya tak pernah menunaikan ibadah itu. Siapakah dia? Lalu apa yang dilakukan semasa hidupnya? Lalu amalan apa yang bisa memasukkannya ke dalam syurga? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apa yang menyebabkan orang masuk syurga? Orang yang melaksanakan sholat wajib, sholat sunnah, dan amalan lain belum tentu masuk syurga. Amal ibadah bukanlah penentu masuk syurga. Hal ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itu pun membuat para sahabat terheran-heran. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang masuk syurga karena amalnya. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, tidak juga dengan diriku, kecuali bila Allah melimpahkan karunia dan rahmatnya padaku. Oleh karena itu, berlaku luruslah dan bertakarublah, dan janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian. Jika dia orang baik, semoga saja bisa menambah amal kebaikannya. Dan jika dia orang yang buruk, semoga bisa menjadikannya dia bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun seseorang terlihat rajin beribadah, bisa saja nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke dalam neraka. Hal ini pun pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad terdapat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikisahkan seorang sahabat yang menyampaikan berita kepada Rasulullah SAW perihal seorang wanita yang ahli ibadah tapi suka menyakiti tetangganya. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam, gemar berpuasa di siang hari, giat melakukan amal kebaikan dan banyak bersedekah, namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Mendengar hal ini, Rasulullah bersabda, tiada kebaikan padanya, dan dia termasuk penghuni neraka. Mereka para sahabat berkata lagi, Fulana mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasulullah SAW bersabda, dia adalah penghuni syurga. Maksudnya seseorang ke dalam syurga tidak bisa ditentukan dari ibadahnya. Bisa saja ada yang tak pernah terlihat beribadah, seperti sholat tapi bisa menjadi penghuni syurga. Siapa orang yang dijamin masuk syurga tanpa sholat? Perkara syurga dan neraka adalah kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memiliki pertimbangan sendiri untuk memasukkan orang ke syurganya atau ke nerakanya. Bahkan orang yang tidak sholat pun bisa masuk ke syurganya. Hal ini dialami oleh salah seorang yang berada di zaman Rasulullah SAW. Orang tersebut adalah Amr bin Sabit. Dia juga biasa dipanggil Amr bin Uqaish atau Ushairim. Dia berasal dari Bani Abdil Ashihal. Ia pernah diajak masuk Islam, namun Amr bin Sabit menolak. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diabadikan dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Saat perang Uhud tiba, banyak orang yang turun ke medan perang. Ia pun mencari anak pamannya. Ia bertanya kepada orang-orang, di manakah anak-anak pamanku? Orang-orang pun menjawab, di Uhud. Semua orang yang dicarinya sedang berjuang di medan perang, tepatnya di Uhud. Mendengar hal itu, ia pun bergegas memakai baju perang besinya dan memacu kudanya menuju medan perang. Saat sampai di medan perang, kaum muslimin pun menyuruhnya menjauh. Mereka berkata kepada Ammar, menjauhlah engkau dari kami wahai Ammar. Setelah Ammar mengaku beriman, akhirnya para muslimin mempersilahkannya bergabung dan berjuang bersama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerangi orang kafir. Ammar bertempur dengan gagah berani hingga ia terluka parah. Ia pun ditemukan oleh orang-orang Bani Abdul Ashihal yang sedang mencari korban peperangan dari kaum mereka. Ammar bin Sabit pun langsung dibawa ke keluarganya. Saat bin Mu'az lalu mendatangi saudarinya seraya berkata, tanyakanlah kepada Ammar apa yang menyebabkannya datang ke medan perang. Apakah ia berperan demi kaumnya atau karena Allah dan Rasulnya? Saat ditanyakan pertanyaan tersebut, Ammar yang dalam terluka menjawab, aku datang ke medan perang karena ingin masuk Islam. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku masuk Islam lalu mengambil pedangku. Aku maju bersama Rasulullah SAW dan aku berperang hingga aku terkena serangan.
Setelah mengucapkan itu, Ammar bin Thabit menghembuskan nafasnya. Kejadian ini pun diceritakan kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda, sesungguhnya ia termasuk penghuni syurga. Ammar bin Thabit pun menjadi penghuni syurga walaupun belum pernah melaksanakan sholat. Suatu kali, cerita ini disampaikan Abu Hurairah kepada sahabat yang lain. Ternyata para sahabat tidak mengetahui bahwa ada yang tak pernah sholat tapi bisa masuk Islam. Hal ini pun dilihat dari cerita Ammar bin Thabit. Amr adalah seorang yang wafat dalam keadaan syuhada setelah menjalani peperangan. Ia berperang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal ini pun menjadi alasan ia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun statusnya belum pernah sholat. Namun, bagi Anda yang rajin melaksanakan ibadah sholat, tentu ada kesempatan yang juga sama untuk masuk syurga. Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan syurga bagi orang yang sholat? Sholat 5 waktu menjadi kewajiban setiap muslim. Hal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikerjakan sesuai contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perintah itu, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dikabarkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dari Ubadah bin Asyamit radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 5 sholat yang Allah wajibkan atas hambanya, barang siapa mengerjakannya dan tidak menyanyiakannya sedikit pun karena menganggap enteng, maka ia memiliki perjanjian dengan Allah untuk memasukkan dia ke syurga. Dan barang siapa tidak mengerjakannya, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia mengazabnya, dan jika dia berkehendak, dia mengampuninya. Mengenai hadis ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang enggan mengerjakan sholat fardu, maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan menurut jumhur umat, seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan selain mereka, ia wajib untuk disuruh bertaubat. Jika ia bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman, dan jika tidak, maka ia dihukum mati. Sholat juga menjadi ibadah yang istimewa, karena menjadi sebaik-baiknya amalan. Hal ini telah diabadikan dalam sabda Nabi SAW. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan Rasulullah SAW menjadikannya wasiat saat di akhir hayatnya. Kerjakanlah sholat dan tunaikan kewajiban kalian terhadap hamba sahaya yang kalian miliki. Hadis riwayat Ahmad. Ammar bin Thabit menjadi orang yang istimewa karena bisa masuk syurga walaupun tidak mengerjakan sholat, sebab ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jangan berkecil hati, orang yang sholat pun memiliki kesempatan untuk masuk syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun tidak semata-mata amalan itu sebagai penentu orang yang bisa masuk syurga atau neraka. Lalu, untuk meraih syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah kamu lakukan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.